Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Agenda kita pagi ini adalah sosialisasi refreshment untuk uji kinerja. Dalam hal ini nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1. Bapak Wakil Dekan 1 akan menyampaikan materi tentang alur pelaksanaan dari uji kinerja. Mohon nanti Bapak Ibu untuk memperhatikan secara serius ya materi-materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Bapak Ketua Pengelola. Min fadlik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak rekan selaku Ketua LPTK yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, Bapak Wakil Dekan, kemudian Bapak Kaprodi dan Sekrodi, kemudian tim IT kita Pak Rizal Khair yang berbahagia, Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai langkah kedua dari akhir ya, UKIN. Nanti yang terakhir adalah UP. Nah, kami ucapkan atas nama pengelola selamat sudah sampai di tahap ujian kinerja, tahap di mana yang paling menentukan. Ada ujian kinerja, kemudian ada ujian pengetahuan. Ini dua ujian yang memang Bapak Ibu harus lalui. Nanti insya Allah akan ada pengantar dari Kemenak Pusat, Bapak Ibu, sambil menunggu beliau. Kita awali dengan beberapa hal teknis terkait dengan aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam UKIN itu. Ini penting Bapak Ibu karena kalau tidak memahami teknisnya, nanti kemudian khawatir Bapak Ibu tidak lulus bukan karena persoalan Bapak Ibu tidak bisa, bukan karena persoalan Bapak Ibu tidak lengkap dokumennya, tapi seringkali kemudian disebabkan karena Bapak Ibu tidak memahami teknisnya. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Ibu perhatikan secara betul. Nanti materinya juga kami akan share ya, sehingga komponen kemudian apa yang harus ada yang kemudian tidak boleh kosong sebagai syarat untuk penentuan kelulusan itu mohon diperhatikan. Nah, kemudian sebelum masuk ke hal teknis tentang UKIN, Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon ya, modulnya dicetak, jangan dibaca di laptopnya. Jadi kalau ya ini Ibu Mutaharoh juga sudah cetak ya, Bapak Ibu yang lain saya berharap cetak semua sehingga poin-poinnya, kata-kata kuncinya bisa distabilo, bisa dikasih warna, sehingga kemana-mana pun Bapak Ibu bawa modulnya, ke sekolah bawa modulnya di tasnya, mau kondangan maulid, mau undangan tahlilan, bawa itu anunya ya, sehingga ada waktu sambil dikurangi lah nonton YouTube-nya, nonton TikTok-nya mungkin dikurangi dulu. Karena ini masa-masa krusial yang mungkin Bapak Ibu harus konsentrasi penuh. Sekali lagi mohon Bapak Ibu dicetak modulnya, kemudian jadikan modul sebagai istri dan suami kedua. Kemana Bapak Ibu pergi, dia nempel terus. Insya Allah Bapak Ibu akan dipermudah untuk lulus ujian di UP nanti. Karena sebaik apapun Bapak Ibu praktik ngajarnya ya, perangkat pembelajarannya lengkap, tapi kalau tidak menguasai modul ya hampir tidak ada pengaruhnya terhadap kelulusannya. Meskipun dalam hal kompetensi Bapak Ibu bagus, tapi dalam konteks lulus ujian di UP itu yang menentukan adalah penguasaan Bapak Ibu terhadap modul itu. Maka sekali lagi kami tidak bosan-bosan menekankan, mengingatkan Bapak Ibu, cetak modulnya, baca modulnya, diskusikan sama teman-temannya. Kami sudah arahkan agar setiap malam membahas soal-soal itu, lalu baca di modulnya itu. Jadi ketika membahas soal, Bapak Ibu jangan berhenti di jawabannya, karena sudah ada kunci jawabannya di situ kan. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya Bapak Ibu semakin merasa tidak terbebani nanti karena tidak ada tuntutan untuk membaca modulnya. Maka harus cari di modulnya. Lalu apa materi-materi sampingan terkait dengan soal itu apa? Misalnya tentang teori belajar.
mungkin pertanyaannya tentang behaviorisme ya, heuristik ya. Maka Bapak Ibu jangan berhenti di situ, baca juga yang konstruktivisme, kemudian baca yang konstruktivisme dan yang sosial dan seterusnya ya. Jadi begitu. Demikian juga tentang rumusan tujuan, misalnya ada audien, behavior, condition dan degree. Mungkin pertanyaan di situ adalah contoh tentang degree. Ya, maka Bapak Ibu juga harus kuasai apa audien, apa behavior, apa condition. Nah, gitu caranya, sehingga jangan berhenti dijawab. Sudah tahu jawabannya lalu loncat lagi, ya tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu, meskipun ada kunci jawabannya di soal-soal tryout itu, ya, tolong dibaca. Jadikan soal-soal tryout itu sebagai guide petunjuk untuk membaca modulnya. Itu sebelum masuk ke ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin sekilas saja nanti Pak Kaprodi, Pak Patul akan lebih memperjelas terkait dengan apa tagihan di UP itu ya. Nanti panduan teknisnya kita share ya di buku 3. Oke, sudah terbaca Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di dalam UKIN itu nanti Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus di-upload. Yang pertama adalah portofolio. Ini yang butuh waktu agak panjang ya. Selain perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran. Nah, saya ingin jelaskan hanya di bagian portofolio ya. Kalau yang perangkat sama video praktek, saya rasa Bapak Ibu sudah familiar, sudah melakukannya mulai dari penyusunan perangkat ya, kemudian review perangkat, kemudian di PPL juga Bapak Ibu sudah buat 3 video dan 3 paket perangkat pembelajaran. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Nah, yang sekarang kita coba tekankan karena ini memang baru ya, belum ada di tahapan sebelumnya, itu terkait dengan portofolio. Nah, Bapak Ibu, portofolio ini ada terkait dengan kumpulan dari rekam kinerja Bapak Ibu. Ya. Jadi kumpulan bukti fisiknya yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi selama menjalankan tugas profesi sebagai guru ya. Dan kemudian ada pengabdian nanti. Nah, ini rentangnya Bapak Ibu 3 tahun terakhir ya. Jadi untuk portofolio itu merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Nah, jadi diingat ya 3 tahun terakhir, jangan sampai kemarin banyak yang upload 2010, 2011, 2014. Kalau 3 tahun terakhir dari sekarang berarti sampai 19, 20, 2001. Ya, mungkin 2019 ya. Ya, atau 2020. Ya. Oke, nanti diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, apa yang komponennya Bapak Ibu, saya sekilas saja. Yang pertama adalah komponen pelaksanaan penelitian dan publikasi. Nanti bentuknya apa Bapak Ibu? Ini bisa jurnal ilmiah terakreditasi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nulis di jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal nasional maupun lokal, tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu punya karya. Ya. Jadi penelitian dan publikasi. Atau mungkin Bapak Ibu pernah melakukan penelitian, ya ada laporannya, kemudian jangan lupa buatkan pengesahannya oleh kepala sekolahnya selama 3 tahun terakhir ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah nulis di majalah, di tabloid, di koran, newsletter ya, atau bulletin nasional, regional, bahkan internasional, silahkan Bapak Ibu ya di Ampu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, komponen refleksi diri. Ini terkait dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam konteks pembelajaran di kelas maupun dalam konteks pendidikan secara umum ya. Lalu apa solusi yang pernah Bapak Ibu buat? Jadi ini sederhananya kalau refleksi diri itu
merenungkan kembali apa-apa persoalan yang dihadapi, lalu memberikan solusi konkret, baik dalam bentuk karya inovatif atau misalnya membuat perangkat tertentu, ya, maka itu kemudian dianggap sebagai komponen refleksi diri, ya. Oke, kemudian yang berikutnya pencarian informasi dan pengetahuan baru. Ini lebih sederhananya Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu dalam forum-forum ilmiah, ya, baik dalam bentuk diklat, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, ya, atau workshop dan seterusnya, ya kayak gitulah. Atau mungkin FGD juga bisa dimasukkan di situ, focus group discussion, ya. Nah, bukti-buktinya itu Bapak Ibu di-upload sertifikatnya, ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah terlibat banyak di dalam forum-forum ilmiah itu. Kalaupun belum ada sertifikatnya, coba nanti dicek kembali data-data sebelumnya dalam 3 tahun terakhir, apa kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah, apa yang pernah diikuti, bisa diminta sertifikatnya sekarang. Karena kadang-kadang banyak kegiatan yang memang dilakukan tetapi tidak memiliki sertifikat karena tidak terpikir ke situ oleh penyelenggaranya, dianggap tidak dibutuhkan. Nah, sekarang Bapak Ibu butuh, minta lagi, mungkin ada kegiatan diskusi ilmiah di desa atau di forum remaja atau di kegiatan di masjid, ya, di organisasi sosial kemasyarakatan, ada NO, Wasliyah mungkin yang di ini, ya, kemudian ada NW kalau di Lombok sama NO dan seterusnya, ya, nanti bisa dimintakan sertifikatnya sebagai bukti Bapak Ibu pernah terlibat, ya. Karena saya yakin Bapak Ibu banyak kegiatan diikuti tapi tidak ada dokumentasinya dalam bentuk sertifikat, ya, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mintanya, tinggal minta pengesahan dari penyelenggaranya atau yang lembaga yang relevan terkait dengan kegiatan tersebut. Termasuk di sekolahnya, mungkin banyak kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah di sekolahnya, tinggal diminta kepala sekolahnya membuat sertifikatnya. Ini itu lebih mudah. Nah, ini cara mengatasinya Bapak Ibu, ya. Kemudian menghasilkan inovasi baru. Ini komponen yang keempat Bapak Ibu, ya. Nah, bisa dalam bentuk buku, buku pelajaran, buku referensi, ya, atau modul juga bisa, ya. Kemudian diktat yang terkait dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau PAI tentu diktat PAI, modul PAI, ya. Dan juga bisa media alat pembelajaran, ya. Jadi alat pembelajaran itu misalnya termasuk media, ada alat bantu presentasi, ya, PowerPoint, ya, paling sederhana, paling mudah itu PowerPoint. Kemudian media-media visual mungkin, ya, atau audio visual yang Bapak Ibu buat untuk membantu proses pembelajaran, ya, itu di-upload linknya. Kalau video, kalau PowerPoint misalnya, itu silahkan di-upload dokumen-dokumennya, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, komponen prestasi yang meliputi ini biasanya yang ikut kompetisi juara. Nanti ada rubriknya, juara 1 internasional, nasional, kemudian sampai seterusnya itu ada nilainya, ya. Nah, misalnya sebagai guru berprestasi atau ikut lomba debat ilmiah guru Pulau Lombok misalnya, kan. Nah, itu juara berapa, diupload sertifikatnya, ya. Kemudian prestasi lainnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu pernah peroleh, ya, silakan diupload. Kemudian yang terakhir, yang keenam, komponen pengabdian Bapak Ibu. Nah, pengabdian ini umumnya, ya, sebagai pengurus lembaga, organisasi, ya, atau sebagai tim penyelenggara kegiatan tertentu, panitia maksudnya, ya. Nah, nanti ada posisi sebagai ketua, sebagai sekretaris, kemudian sebagai anggota. Nanti juga ada levelnya nasional, internasional, lokal, dan regional. Nanti ada
rubrik yang akan menjelaskan itu. Jadi silakan diupload sertifikat atau surat keputusannya, SK, misalnya jadi pengurus Nahdlatul Ulama misalnya, silakan diupload SK-nya. Itu termasuk sebagai pengabdian. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam sistem itu akan lebih jelas gimana teknis pengisiannya ya di dalam LMS-nya, di aplikasi UKIN-nya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rizalul Khair terkait dengan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kita kirimkan ininya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat, misalnya tadi komponen pertama melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini ada komponen nilainya. Misalnya Bapak Ibu punya publikasi, pernah nulis di jurnal internasional itu 3. Kemudian yang nasional, Sinta 1, Sinta 2, 2,5. Publikasi jurnal ada ISN dan doi-nya itu 2. Jurnal nasional 1,5 dan seterusnya ya. Bahkan ada juga tulisan karya ilmiah populer di media massa provinsi, di web, di blog ya. Juga bisa, itu 1,0 nilainya. Ya. Oleh karena itu apapun yang Bapak Ibu silahkan diupload, apapun yang dimiliki silahkan diupload terkait dengan berapa komponen. Ya. Nah, kemudian refleksi diri ini Bapak Ibu, jadi minimal 1 semester, misalnya terkait dengan evaluasi. Sekarang misalnya asesmen kecukupan minimum AKM itu mungkin ada persoalan teknis di lapangan, lalu Bapak Ibu rencanakan cara mengatasinya seperti apa, lalu bentuk-bentuk asesmen yang Bapak Ibu buat seperti apa. Ini minimal 1 semester ya, jadi nilainya 0,5. Kemudian demikian juga pelaksanaan penelitian, misalnya Bapak Ibu kesulitan, ada masalah terkait dengan membuat rumusan masalah atau membuat proposal, ya. Lalu Bapak Ibu merencanakan bagaimana cara mengatasinya itu, ya. Misalnya dengan mereview berapa hasil riset sebelumnya terkait dengan profesi Bapak Ibu, lalu hasil reviewnya itu Bapak Ibu upload di situ, ya. Kemudian melaksanakan pelaksanaan karya inovasi yang termasuk tadi yang karya inovasi itu misalnya dalam mengajarkan tentang tugas-tugas malaikat misalnya. Lalu Bapak Ibu ingin bagaimana materi ini cepat dipahami oleh siswanya. Maka Bapak Ibu membuat video tertentu atau PowerPoint yang bisa membantu pelaksanaan itu. Jadi refleksi ini maksudnya Bapak Ibu berangkat dari analisis masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, lalu merencanakan solusi apa, lalu upload bentuk solusi yang Bapak Ibu buat itu. Ya, jadi itu. Nah, boleh jadi dia bersentuhan sama inovasi itu nanti, karya inovasi yang di atas, ya. Nah, sehingga nanti yang penting nanti di uraian di refleksi itu, uraian tentang masalahnya, lalu solusinya apa yang diambil ya, lalu kemudian bentuknya seperti apa. Oke, ya. Kemudian keterlibatan dalam forum ilmiah Bapak Ibu. Komponen yang ketiga, ini sudah ada nilainya. Kalau misalnya diklat lebih dari 960 jam itu 15, kemudian 641 sampai 960 itu 9 dan seterusnya ya. Tinggal dilihat di rubriknya. Kemudian komponen yang keempat Bapak Ibu ini menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Ini menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud atau Kemenak ya, itu 6 buku teks yang diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN itu 3 dan seterusnya Bapak Ibu. Dan bahkan ini bisa coba perhatikan ini modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional, digunakan provinsi, kecamatan, bahkan digunakan di sekolah. Ini poin ini. Ada poinnya 0,5. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah. Itu masih mungkin Bapak Ibu. Dan kemarin juga waktu menyusun perangkat, Bapak Ibu sudah menyusun banyak LKPD. Itu juga menjadi contoh yang bisa misalnya diurai, disusun sedemikian rupa berdasarkan
tagihan dari UKIN ini itu bisa menjadi bukti dokumennya. Nah, jadi bisa digunakan Bapak Ibu ya LKPD yang sudah dibuat. Oke, demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Ini ada juga kriteria-kriteria yang lebih detail. Nah, kemudian Bapak Ibu komponen yang kelima tentang prestasi. Nah, ini yang kalau juara 1 internasional itu juara 1 sampai 5, kalau internasional 3. Kalau kompetisi internasional finalis walaupun tidak juara itu dapat 2. Mengikuti lomba nasional juara 1 sampai 5 2. Finalis 1. Ya, walaupun tidak juara tetap dapat nilainya. Kompetisi provinsi 1 sampai juara 1 sampai 5 itu 1. Tingkat kabupaten, kecamatan, gugus itu juga ada poinnya 0,5. Kemudian tingkat kecamatan 0,3. Jadi Bapak Ibu sampai juara 5 di diakomodir ya. Ini cukup fleksibel ya. Biasanya kalau kompetisi itu kan 1 sampai 3 diambil ya. Tapi ini malah sampai 5. Jadi tentu penting untuk dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk memenuhi tagihan di sini ya. Kemudian pengabdian. Nah, ini Bapak Ibu pengabdian dalam kepanitiaan, dalam organisasi kelembagaan itu bisa. Saya jadi ketua panitia di internasional, nasional, kemudian provinsi, kecamatan, dan tingkat sekolah itu ada. Ya, misalnya ini yang terakhir ini, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, desa. Selain ketua, ini selain ketua loh, anggota ya, berarti dapat juga nilai 0,2. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mungkin yang pernah terlibat di desa gitu ya, penelitian-penelitian di desa, kemudian di masyarakat, di dusun, di sekolah itu dibuatkan SK-nya kalau belum ada, kalau sudah ada tentu juga tinggal di-upload ya. Nah, ini ringkasannya Bapak Ibu. Nanti total dari nilai portofolio itu ada 10 ya. Komponen pertama itu melakukan penelitian dan publikasi 4 maksimumnya, kemudian refleksi diri itu 3, kemudian pencarian informasi baru yang forum ilmiah tadi 3, kemudian karya inovasi itu 4, prestasi itu 1,5, pengabdian 1,5. Nah, catatan penting Bapak Ibu, nah ini yang tolong digarisbawahi ya. Jadi dari 6 komponen tadi Bapak Ibu yang wajib ada, sekali lagi yang wajib ada itu komponen 1 sampai 4. Penelitian, kemudian refleksi diri, karya inovasi, sama penelitian dan publikasi ya 1, kemudian refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, sama karya inovasi. Itu 4 tidak boleh kosong ini. Ini Bapak Ibu yang poin ini tidak boleh kosong. Kalau ini kosong salah satunya maka Bapak Ibu tidak lulus. Nah, tapi kalau yang 2 terakhir prestasi dan pengabdian itu boleh kosong. Tapi tentu kita menyarankan untuk tetap diisi kalau memang ada ini ya. Diusahakan tetap diisi. Karena itu akan menjadi akumulasi nilai akhirnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, komponen 1, 2, 3, 4 ini tidak boleh kosong apapun nilainya, walaupun 0,2, 0,1, yang penting terisi, tidak boleh kosong. Nah, oleh karena itu, mohon Bapak Ibu nanti upload apa yang Bapak Ibu miliki terkait dengan 4 komponen ini. Kalau belum ada silahkan gimana caranya supaya ada. Ya, karya-karya inovasi yang sederhana juga silahkan Bapak Ibu buat. Buat modulnya, buat diktatnya, buat LKPD-nya kan mudah sekali itu. Bisa buat LKPD 5-6 sehari itu kan. Ya, bahkan lebih dari itu. Apalagi Bapak Ibu sudah punya banyak LKPD-nya kan. Tinggal di-upload aja, tinggal dibuatkan narasi barunya. Dan jangan lupa Bapak Ibu di halaman covernya buat pengesahan kepala sekolahnya. Karena nanti yang akan nilai Bapak Ibu 2.
ada dosen sama guru yang akan menilai portfolio Bapak Ibu. Nah ini sekali lagi ya, jadi 4 komponen ini ya, yang penelitian dan publikasi. Kalau bagi Bapak Ibu yang punya laporan PTK ya 3 tahun terakhir, silahkan dilaporkan, dibuatkan pengesahannya oleh kepala sekolahnya. Ada laporan penelitian PTK yang pernah didiskusikan di sekolah, ada yang tidak, itu juga punya nilai sendiri-sendiri. Kemudian refleksi diri Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan, itu juga diusahakan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di forum ilmiah, ini komponen yang 3, yang disebut dengan mencari informasi pengetahuan baru. Itu juga tidak boleh kosong. Kemudian yang terakhir itu yang tidak boleh kosong, ini mengembangkan karya inovasi. Nah, yang kedua yang sunat lah, yang sifatnya sunat, yaitu prestasi sama pengabdian. Nah, ini ya, jadi tolong Bapak Ibu sekali lagi diingat ya, 4 komponen itu tidak boleh kosong. Kalau kosong, maka sistem tidak bisa menilai, karena dia baru bisa dinilai kalau 4-nya terisi dulu, ya. Nah, selain portofolio Bapak Ibu, ada video praktik pembelajaran yang Bapak Ibu upload. Cari video yang terbaik, videonya itu harus lengkap dari pembukaan, kegiatan inti sama penutup. Jangan, perhatikan Bapak Ibu videonya nanti kita menggunakan active learning student center ya. Jangan sampai Bapak Ibu senang sendiri, aktif sendiri, tapi usahakan melibatkan secara penuh siswanya yang banyak berperan aktif. Yang kedua, jangan lupa menggunakan media IT. Ya, sekarang tuntutannya TPACK itu, TPAC ya, teknological, pedagogical and content knowledge itu harus terintegrasi. Ya, teknologinya di mana? Salah satunya adalah di media dan sumber belajar. Jadi harus muncul itu, sehingga nilainya menjadi maksimal di videonya ya. Kemudian yang terakhir dengan video itu body language-nya, bahasa tubuhnya. Jangan menonton diam sendiri di situ, tapi berinteraksi, mobilitasnya secara menyeluruh kepada siswa-siswanya. Kemudian di perangkat Bapak Ibu jangan lupa ada 4 komponen itu RPP ya, lampiran RPP-nya ya, RPP, lalu lampirannya itu ada instrumen penilaian, LKPD, materi dan media. Itu tidak boleh kosong itu ya di dalam perangkat. Jadi lampiran RPP-nya itu instrumen penilaian, bahan ajar, LKPD dan media. Serasa sudah dijelaskan kemarin juga di loka karya perangkat sama SAR PPL ya. Jadi silakan nanti pilih video terbaiknya 1 sampai RPP terbaik dan perangkat pelajaran terbaiknya ya. Serasa demikian Bapak Ibu untuk pengantar dari saya terkait dengan UKIM. Nanti Pak Kaprodi kita, Bapak Dr. Fathul akan lebih jelas menjelaskan secara teknis. Kemudian nanti di bagaimana cara kerja di LMS itu nanti akan disampaikan oleh Pak Rizalul Khair. Serasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.